Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Afifatul Aulia, NIM 19103041010, kelas A1 reguler pagi. Di sini saya akan mereview 10 jurnal yang berkaitan dengan Kinect guna memenuhi tugas mata kuliah realita virtual. Jurnal yang pertama yang saya review yaitu dengan judul Sistem Keamanan Rumah Berbasis Kinect. Penulis pertama Badirun Basir, kedua Wardi, yang ketiga Zahir Zainuddin. Tahun pembuatan yaitu Agustus 2017. Nama jurnal IT. Link terdapat pada paper. Permasalahan umum dan khusus, yaitu sistem hanya menangkap sinyal apabila suara dari manusia atau video dan alarm dari smartphone. Solusi: mengembangkan kembali sistem supaya dapat menangkap sinyal dari manusia maupun makhluk lain. Tujuannya untuk membuat sistem yang berguna melindungi rumah dari bahaya ketika ditinggalkan oleh pemiliknya. Metode yang digunakan yaitu metode analisis. Hasil penelitiannya yaitu pertama, gambaran umum alur kerja sistem dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, Kinect melakukan koneksi ke server dan kemudian mengirimkan RGB image ke server pada port 3200 dan depth image melalui port 3207. Yang kedua, server menerima RGB image yang masuk pada port 3200 dan depth image melalui port 3207. Yang ketiga, server menunggu request dari klien atau smartphone. Apabila server menerima request, maka server akan mengirimkan 3 bentuk data berupa RGB image, depth image, dan data deteksi. Yang keempat, klien atau smartphone akan menampilkan video dan menyembunyikan alarm pada layar bila dalam data deteksi terdapat manusia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dibuat hanya mendeteksi manusia dan mengirimkan peringatan berupa alarm dan video melalui smartphone. Sedangkan yang bukan manusia maka akan dibalikkan oleh sistem. Saran penelitiannya dikembangkan lagi agar dapat menangkap sinyal baik dari manusia maupun makhluk hidup atau benda lainnya. Jurnal yang kedua yang saya review berjudul Pengembangan Game Edukasi Pengenalan Makanan Sehat Menggunakan Kinect. Penulisnya yaitu pertama Iqbal Firmansyah, yang kedua Muhammad Aminul Akbar, yang ketiga Tri Afirianto. Tahun pembuatannya Oktober 2018. Nama jurnal yaitu Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Link dan alamat terdapat pada paper. Permasalahan umum dan khusus. Game hanya bisa dimainkan oleh satu anak. Solusinya, dikembangkan lagi supaya bisa dimainkan secara berkelompok. Tujuan atau manfaat: perlunya pengenalan makanan sehat sebagai langkah untuk mengurangi tingkat gizi buruk. Metode yang digunakan yaitu metode fun testing. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa semua fungsi dari game telah berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil black box testing, serta pengimplementasian Kinect ke dalam game edukasi pengenalan makanan sehat berdampak cukup baik terhadap tingkat kesenangan permainan. Hal tersebut berdasarkan hasil pengujian fun testing yang mencapai nilai 92%, yang artinya sangat baik. Sarannya, dalam membuat game harus benar-benar ramah untuk anak-anak supaya mereka nyaman dan tertarik untuk memainkannya.
Jurnal yang ketiga yang saya review yaitu dengan judul Pengenalan Bentuk Benda Berdasarkan Sinyal Suara dengan Transducer Mikrofon dan Teknologi Kinect. Penulisnya Siska Aulia, Liv Warda, dan Justini. Tahun pembuatannya November 2018. Nama jurnal yaitu Jurnal Nasional Teknik Elektro. Link atau alamat paper terdapat pada paper. Permasalahannya yaitu jika terlalu banyak kata yang diucapkan, maka sensor susah menerima sinyal yang ada. Tujuan atau manfaatnya yaitu menghasilkan sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengenali suatu objek dengan perintah kata, seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan segi banyak. Metode yang digunakan yaitu sistem dan simulasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengenalan bentuk benda berdasarkan kata dikenali dalam personal komputer menggunakan transducer mikrofon dan teknologi Kinect. Hasilnya, pada penelitian ini, proses pengujian sistem yang dibangun ada dua, yaitu pengenalan bentuk benda dengan mikrofon dan pengenalan bentuk benda dengan teknologi Kinect. Pengujian dengan teknologi Kinect. Pada pengujian ini dilakukan secara langsung dengan sumber tidak dilatih. Pengujian dilakukan di Laboratorium Multimedia Telekomunikasi Politeknik Negeri Padang dengan 25 mahasiswa. Pada pengujian dengan Kinect dan berdasarkan tabel 3, terdapat 25 orang sumber yang tidak dilatih dan masing-masing sumber mengucapkan masing-masing kata satu kali dengan kondisi tidak bergerak. Hasil yang diperoleh dari 100 ucapan yang diujikan, maka terdapat 84 ucapan dapat dikenali sebagai kata yang sesuai, berarti keakuratan sebesar 84%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengenalan suara atau kata berhasil dilakukan dengan menggunakan transducer mikrofon dan teknologi Kinect secara offline dan online. Pencocokan pola kata dengan HMM berdasarkan probabilitas yang paling tinggi. Keberhasilan sistem pengujian dengan alat mikrofon adalah 85% dan 81,5%. Berturut-turut untuk sumber terlatih dan sumber tidak terlatih, sementara implementasi dengan Kinect untuk sumber tidak terlatih adalah 84%. Sarannya, lebih dikembangkan lagi penelitiannya supaya menjadi penelitian yang lebih baik lagi. Selanjutnya, jurnal keempat yang saya review berjudul Perancangan Media Interaktif Gerak Tari Topeng Patih pada Wayang Topeng Malangan menggunakan sensor Kinect. Penulisnya yang pertama Bayu Ramadhani Fajri, yang kedua Agariatne Dwinggo Samala, yang ketiga Fadli Ranuherja. Tahun pembuatan 2020. Nama jurnal Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi. Permasalahannya yaitu keakuratan gerak kurang maksimal. Solusi, menggunakan media lain agar tetap berjalan dengan baik. Tujuan atau manfaat sebagai media pembelajaran gerak dasar tari topeng patih. Metode yang digunakan dalam perancangan metode interaktif ini adalah metode Research dan Development atau metode R&D. Merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Hasil. Yang pertama, hasil perancangan. Berdasarkan alur program secara garis besar, ketika pengguna memulai menjalankan aplikasi media interaktif ini, maka akan muncul tampilan splash screen pada media interaktif ini. Pengguna tidak perlu melakukan kalibrasi karena penyesuaian alat sensor Kinect dengan situasi dan kondisi pengguna telah diatur oleh sistem. Selanjutnya, setelah proses splash screen selesai, muncul menu utama yang di dalamnya terdapat pilihan tutorial unsur gerak dasar. Tutorial cara belajar menggunakan media interaktif ini tentang aplikasi, video, contoh topeng patih. Yang kedua, pengujian. Pengujian media aplikasi ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak dengan harapan
dapat mengetahui kategori error seperti fungsi yang hilang atau tidak benar, error dari antarmuka, error dari kinerja atau tingkah laku, dan lain-lain. Dan metode pengujian secara kuesioner untuk mengetahui feedback dari pengguna setelah menggunakan media interaktif gerak dasar tari topeng patih. Jurnal yang kelima dengan judul Estimasi Jarak Physical Distancing berdasarkan nilai Hue Depth Image menggunakan kamera Kinect. Penulisnya Siska Aulia, Poppy Maria, dan Ratna Dewi. Tahun pembuatan 2020. Nama jurnal Jurnal Terapan Riset Inovatif. Tujuan atau manfaat. Yang pertama, pengguna membangun komunikasi offline antara laptop dengan kamera Kinect, menerapkan teknologi jarak untuk mengetahui objek dari kamera manusia bergerak. Yang ketiga, mengetahui bagaimana sistem melakukan identifikasi objek, metode HSI dan Euclidean Distance. Metode ini digunakan yaitu merencanakan deteksi jarak objek antara manusia untuk physical distancing berdasarkan standar WHO menggunakan kamera Kinect. Hasilnya yaitu tracking objek oleh kamera Kinect terhadap objek berdasarkan warna pakaian yang divisualisasikan secara langsung. Adapun analisa terhadap hasil dilakukan secara objektif, yaitu dengan membandingkan secara langsung gerak yang terdeteksi oleh sistem tracking kamera Kinect berdasarkan jumlah piksel objek. Pengujian hasil terbagi dua tahap, yaitu pengujian kamera Kinect terhadap objek dan kedua pengujian objek tracking. Pengujian objek tracking ini dengan metode pencocokan citra. Setelah objek pakaian human didapatkan dengan cara tracking data terlebih dahulu. Saran lebih dioptimalkan lagi kembali supaya kembali lebih maksimal. Yang selanjutnya yaitu implementasi Kinect Body Tracking pada sistem pemindai biometrik. Penulis yang pertama Ratna Aiswarya, yang kedua Melissa Prilisia, yang ketiga Werman Kasweb. Tahun pembuatan 8 November 2016. Nama jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Link atau alamat paper terdapat pada paper. Tujuan atau manfaat untuk mengukur tinggi secara efisien sehingga bisa diakumulasikan dengan pengukuran berat yang akan menghasilkan BMI. Metode yang digunakan yaitu terdapat 3 proses. Langkah pertama, sensor ultrasonik akan mengenali dan mendeteksi jarak objek dengan set point jarak yang telah diberikan. Hasil yang pertama, pengujian skeletal tracking. Untuk melakukan pelacakan rangka, terlebih dahulu Kinect harus terhubung dengan komputer. Pada komputer terinstall Processing IDE yang secara khususnya menggunakan library Simple OpenIF. Objek cukup berdiri di depan Kinect, kemudian Kinect akan menangkap citra objek dan mendeteksi rangka serta melacak titik sendi manusia menggunakan depth sensor. B. Pengujian jarak optimal objek pada sensor Kinect. Untuk melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan Kinect, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan set point jarak. Karena langkah awal berupa menangkap citra objek dan mendeteksi rangka telah dilakukan, maka akan mempermudah Kinect dalam menentukan set point jarak. Yang ketiga, pengujian alat deteksi jarak pada sensor. Pada Arduino Shield terdapat penguat saklar seperti port agar terhubung langsung dengan drive motor. Terhadap 8 orang responden, dapat disimpulkan bahwa pembacaan
tinggi dengan Kinect harus dilakukan dengan akurat agar memperoleh hasil BMI yang sesuai bila dihitung secara manual. Saran pengujian terhadap tinggi badan sebaiknya dapat dilakukan tanpa perlu berdiri di depan luar latar, bebas tanpa bersandar pada dinding. Yang ketujuh yaitu dengan judul Sistem Kendali Navigasi Art-Run Quadcopter dengan prinsip Natural User Interface menggunakan Microsoft Kinect. Penulis yang pertama Sabita Weldani Hadi, yang kedua Gembong Edi Setiawan, yang ketiga Rizal Maulana. Tahun pembuatan Januari 2018. Nama jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Permasalahan umum, keahlian khusus dalam menerbangkan quadcopter. Tujuan atau manfaat untuk mengetahui sistem kerja quadcopter. Metode menggunakan metode kuantitas. Hasilnya yaitu 1. Hasil pengujian ketetapan gerakan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perancangan yang diharapkan serta mampu memberikan output yang tepat. Untuk setiap gerakan akan diuji sebanyak 10 kali. Gerakan peak ke depan dan belakang diperlihatkan dengan berubahnya sudut dari quadcopter pada koordinat sumbu Y, yang berarti arah gerakan quadcopter telah benar. Yang kedua, hasil pengujian kecepatan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah input yang diberikan pengguna telah dapat mempengaruhi kecepatan dari quadcopter. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil seperti pada gambar. 3. Hasil pengujian waktu sistem. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa dari sistem kendali yang telah dibuat, dengan melihat seberapa besar delay yang terjadi saat pengguna memberikan instruksi sampai quadcopter merespon. Saran, hasil ini lebih dikembangkan lagi supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jurnal yang ke-8 dengan judul Aplikasi Penilaian Posisi Karate Menggunakan Sensor Kinect. Penulis yang pertama Hagi Aji Cahyadi, yang kedua Junsak, yang ketiga Anjik Sukma Aji. Tahun pembuatan 2014. Nama Jurnal Sistem Informasi. Permasalahan, keakurasian sensor Kinect berkurang ketika objek tidak menghadap secara frontal ke arah sensor. Solusi, keakurasian sensor diperbaiki lagi. Tujuan atau manfaat untuk membantu murid-murid karate dalam proses pembelajaran karate. Metode yang digunakan yaitu A. Proses penyimpanan hasil pembacaan sensor Kinect. Kedua, proses penilaian dengan membandingkan data. Ketiga, penggunaan perintah suara. Hasil. Setelah aplikasi berhasil dilakukan uji coba di lapangan. Proses pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan data model karatekawan. Karatekawan tersebut diminta untuk melakukan 24 sampel data posisi Kihon yang terdiri dari 11 kuda-kuda, 9 pukulan, dan 4 tendangan. 24 gerakan tersebut dipilih dengan mempertimbangkan bentuk tubuh akhir dari gerakan yang dapat diinterpretasikan Kinect secara sederhana. Posisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk dideteksi menggunakan sensor Kinect antara lain adalah posisi di mana 2 atau lebih bagian tubuh saling menyilang. Permasalahan ini dapat diatasi dengan penggunaan 2 sensor Kinect. Solusi ini dipaparkan dalam sebuah jurnal berjudul Improved Skeleton Tracking by Duplex Kinect. Sedangkan untuk kuda-kuda yang lebih condong memiliki posisi tubuh yang statis. Hasil penilaian dengan menggunakan aplikasi ini memiliki nilai yang bagus. 2 kuda-kuda yaitu Mikiashi Dashi dan Hidari Dashi
memiliki nilai yang rendah karena dilakukan penilaian secara terpisah sebanyak 2 kali, di mana masing-masing penilaian menilai segmen tubuh yang berbeda. Sarannya, agar sensor bekerja dengan maksimal, lebih baik digunakan untuk mendeteksi gerakan-gerakan yang mudah. Jurnal yang ke-9 yaitu Analisis Usabilitas pada Permainan The Zoo berbasis Kinect. Penulisnya Feby Adiputra, kedua Kodrat Imam Santoso, ketiga Kurniawan Teguh Martono. Tahun pembuatan 2016. Nama jurnal, makalah, seminar, tugas akhir. Permasalahan yaitu keterbatasan kemampuan SDK dalam pengembangan permainan. Keterbatasan kemampuan SDK dalam pengembangan permainan berbasis Kinect menyebabkan keterbatasan animasi pada tampilan antarmuka. Solusi: perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan kemampuan SDK sehingga tampilan antarmuka dapat lebih interaktif dan lebih menarik. Tujuan atau manfaat: menafsirkan gerakan tubuh tertentu ke dalam serangkaian kontrol. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu metode kuesioner. Hasil: kuesioner akan diberikan kepada 10 guru pendamping yang mendampingi 40 siswa. Berdasarkan 40 siswa, maka dapat ditarik pendapat, sehingga pendapat dari guru pendamping tersebut dapat diisikan ke dalam kuesioner. Setiap pernyataan diisi berdasarkan pengamatan guru pendamping dan telah mewakili lebih dari 50% siswa. Pendapat guru pendamping akan dituangkan dalam 5 keadaan, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap guru akan diberikan kuesioner yang berisi total 17 soal yang terdiri dari 3 soal aspek learnability, 3 soal aspek efisiensi, 4 soal aspek memorability, 3 soal aspek errors, 4 soal aspek satisfaction. Untuk setiap pendapat sangat setuju akan diberikan skor 5, setuju skor 4, kurang setuju skor 3, tidak setuju skor 2, dan untuk pendapat sangat tidak setuju akan diberikan skor 1. Dalam mencari nilai persentase dari masing-masing aspek usabilitas, maka digunakan rumus skala Likert sebagai berikut. Saran dari saya, antarmuka permainan The Zoo masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jurnal yang terakhir yaitu Prototype Penggunaan Kinect untuk Aplikasi Pembelajaran Nada. Penulis yaitu Yosafat Yuwono, tahun 2013. Nama jurnal, Jurnal Dimensi Teknik Elektro. Permasalahan: metode pemilihan not yang digunakan masih kurang baik karena permainan masih monoton dan terbatas pada bagian nada tertentu saja. Solusi untuk keterbatasannya agar segera dapat diatasi secara diperbaiki lagi. Tujuannya, mengetahui nada dengan menggunakan piano virtual. Metode: yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua browsing internet, yang ketiga pembuatan aplikasi, yang keempat analisa dan pengujian aplikasi, yang kelima kesimpulan, yang keenam kesimpulan diambil dari evaluasi tahap akhir, yang kelima pembuatan laporan. Hasil: pengujian proses memainkan MIDI. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil suara yang dihasilkan Windows Media Player sebagai acuan dengan klien. Nada yang akan dimainkan adalah nada C4 yang akan diulang-ulang. Nada C4 memiliki frekuensi 261,63 Hz. B. Pengujian animasi. Pada pengujian ini, klien memainkan file MIDI yang sudah disiapkan. Data
pada file MIDI ini berisikan data note on dari note ke 60 sampai 83 dengan jeda waktu yang sama antar note on. Yang ketiga, pengujian update. Pada pengujian ini, kalian akan melakukan proses update isi dari tabel MIDI, folder MIDI, dan isi dari file list teks sebelum proses update dilakukan. Yang keempat, pengujian Kinect. Pada pengujian ini, klien akan mendeteksi satu orang pemain dengan jarak pemain dari Kinect sebesar kurang lebih 2 meter. Saran untuk memudahkan memainkan file MIDI yang memiliki banyak track, maka track-track tersebut harus dijadikan terlebih dahulu, dan untuk meringankan beban kerja program tampilan harus dibuat lebih ringan dengan cara tidak menampilkan gambar RGB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.